Ya, selamat sore teman-teman semua. 欢迎大家参加今天的回答问题节目。Welcome ya teman-teman ke program menjawab hari ini. 很高兴又能和大家在今天的节目上见面。Ya, senang sekali ya ketemu dengan teman-teman semua lagi di program menjawab hari ini. 大家都好吗？ Apa kabar teman-teman semua? Oke, 好，大家可以在评论区回答我的问题ya, teman-teman boleh sambil jawab pertanyaan saya di kolom chat. 然后我们再来看一下大家有什么问题，好吗？Kemudian kita akan lihat ya pertanyaan dari teman-teman semua. Sambil saya share slide ya bahannya. Oke, untuk saya tulis. 大家今天下午都在哪儿呢？teman-teman sore ini pada di mana? 大家今天下午都在哪儿呢? Kurang keras ya, Bu. Biasanya gede aja, Bu. Settingannya seperti biasa. Yang lain oke, suara saya? Iya, soalnya jadi seperti biasa, mungkin Ibu boleh set dari device-nya, Bu. Kalau suaranya terlalu kecil. Oke, 好，kita coba lihat ya, teman-teman sudah tulis apa di chat. 我们看一下同学们写了什么呀？Oke, kita coba lihat. Oke, jelas ya, 清楚了啊。Oke ya, terima kasih atas responnya untuk Ibu Syujen, Sylvia, terus ada Ibu Tata ya, jelas ya. Oke, 下午好, Cai Laoshi. Oke ya, Sylvia, spellingannya sudah benar ya untuk pininya. Ibu Margareta gimana sekarang suaranya? Ibu sudah coba gedein device-nya kah? Apakah membantu? Ya, semoga membantu ya. Kalau saya sih selalu begitu aja. Harusnya sih device-nya digedein bisa kedengaran ya, Bu. Oke, baik. Terus ada Pak Andreas. 晚上好，老师，我很好。老师，我希望您永远快乐。谢谢您，健康ya. Oke. Wah, Pak Andreas sudah maju banget ya. Ini kalimat-kalimatnya sudah bagus nih. Kalau saya lihat belakangan ini Bapak chat nggak banyak yang perlu saya revisi ya. Berarti sudah maju ya. Oke, terus 这样您就可以继续教我们. Oh, oke. Baik ya. Jadi teman-teman kalau dari Pak Andreas katanya dia berharap saya selamanya happy, sehat ya. Saya juga berharap teman-teman demikian ya yang ikut Zoom ya selalu senang, selalu bahagia, selalu sehat ya. Terus dia bilang 这样您就可以继续教我们. Dengan begitu Anda bisa terus mengajarin kami ya. 好的。Ya, terus 因为您的教学方式充满了风险了. Oke. Ini ada yang saya belum tangkap ya. 因为您的教学方式 karena cara Anda ngajar 充满了 itu penuh dengan gitu ya. 充满了 tapi koma 奉献了. Ini yang saya belum dapat ya, Pak. Terus 耐心, oke, sabar. 你总是试图正确回答所有问题. 您总是 itu selalu ya. Anda selalu mencoba menjawab semua pertanyaan dengan tepat. Ya, memang saya akan jawab apa yang saya tahu sebenarnya ya. Dan saya mungkin lebih tepatnya saya berusaha menyajikannya nggak terlalu rumit gitu ya. Terus berusaha saya kaitkan dengan hal yang teman-teman bisa aplikasikan sebenarnya. Kalau ilmu saya rasa sih sama ya. Kalau misalnya bahasa Mandarin ketentuannya sih sama. Tapi saya lebih punya visinya bagaimana saya jelasin ke orang. Terus dia lebih gampang nangkap gitu ya dengan bahasa yang sederhana. Terus mungkin kayak saya bilang, oh ada patokan-patokannya gitu ya. Semoga bisa mempermudah teman-teman dalam
mengerti gitu ya. Oke ya, 上帝祝福您. 谢谢 老师. 不客气 Pak. 谢谢 Pak Andreas ya. Kalimatnya sudah bagus sekali. Cuman tadi ada habis 充满了. Itu koma 奉献. 奉献 tuh mempersembahkan maksudnya kah? Tapi kurang tepat ya. Maksudnya ya susunannya belum dapat ya. Nanti Bapak boleh komen di bawah. Sisanya kalimatnya sudah oke semua. Terus ada Ibu Indayani. 下午好，老师，您好，您好，Ibu。今天的天气很热，对对对，非常非常的热ya. Benar-benar ya, sungguh panas banget ya. 非常非常的热。同学们也是一样吗？teman-teman juga sama kah？因为我们这个课堂呀，karena kelas ini 从印尼的每个地方，所以我会问同学们都是一样吗？Karena Zoom kita ini dari Nusantara ya, semua kota ada. Jadi saya tanya teman-teman apakah sama panas, 或者有些地方不一样，atau mungkin tempat-tempat yang lain berbeda ya. Oke ya, 可以和我分享, boleh berbagi dengan saya juga. Oke, baik, saya lanjut dulu ya. Jadi sambil saya baca kalimat, sambil kalau misalnya ada yang bisa kita bahas ya. Oke, Ibu Lisa jelas ya. Oke, kita lanjut lagi. Ibu Leni, 下午好，老师。现在我在家。好的，Ibu Susanti juga 我在家，老师。Ya, ketikannya sudah benar semua. Ada Ibu 秀珍，老师下午好，我在家。OK，今天这里的天气，boleh juga，这里天气很热，boleh ya, berarti万隆也是很热是吧？Ibu 秀珍 di Bandung ya. Oke, berarti sama nih semua ya. Oke, baik. 再来 Ibu Achun. 下午好，老师，我好。我很好 biasanya Bu. Jadi kalau misalnya Ibu mau bilang kabar saya baik, biasanya ya Bu, saya sangat baik. Biasanya dia pakai 很. Jadi 我很好. Kalau 我好 itu dia nggak pernah saya dengar ya, jarang pakai. Jadi kalau kita mau bilang saya kabarnya baik gitu ya, kabar baik kan kalau kita translate, oke, saya paham ya, saya baik gitu ya kabarnya, gitu maksudnya ya Bu ya. Nah kalau gitu tetap Ibu akan bilang 老师我很好 gitu ya, saya sangat baik, artinya kabar saya baik. 我在家, oke, kalau ketikannya sih udah benar semua ya Bu, paling Ibu tambahin 很 di antara 我 sama 好. Oke, terus Bu Nani, 老师下午好，我过得还不错. Ya, 还不错 itu masih oke ya. Boleh juga, jadi bisa variasi, nggak selalu 我很好 ya. Saya melewatinya dengan sangat lumayan ya, masih lumayan lah gitu ya, kata Bu Nani. 请问 sehat-sehat selalu ya? 汉语怎么说? Sehat-sehat selalu ya? Oke. Iya, bahasa Mandarin itu dia jarang ya orang bilang sehat-sehat sehat selalu ya. 他们都会说祝你健康 gitu ya, semoga kamu sehat. Biasanya ngomong gitu ya. Jadi ya sorry. Kita selalu bilang sehat selalu ya gitu kan. Enggak sih, kalau bahasa Mandarin ya 祝你健康. Tergantung sehat selalunya ini Ibu ngomongnya konteksnya gimana. Kalau memang mau ucapin misalnya 老师 sehat selalu ya gitu ya, doain orang. Ya, berarti 老师祝你健康, 祝您健康, 祝你健康, boleh ya, seperti yang tadi Pak Andreas doain saya, ya kan? 永远快乐, 健康 ya. Oke, jelas ya? Oke. Oh iya Bu Margareta ya, saya sudah baca, sudah keras dan jelas. Iya Bu, karena kan device kita ya, jadi device coba digedein dulu ya. Oke, baik ya, kita lanjut. Ibu Lina, 我在家里，老师。上星期五，我在万隆的Parayangan大学参加了我女儿的毕业典礼。Ya, Ibu, kalimatnya udah oke, cuman ke Universitas Parayangan yang di Bandung menghadiri wisuda ya, wisuda anak perempuan. Ini semua udah benar, tinggal Ibu tambahin 毕业典礼. Kalau 毕业 ini adalah kata kerja Bu, verb. Jadi 我女儿的毕业 itu belum tepat Bu ya. Jadi maksudnya Ibu mau bilang
wisuda ya, wisuda ya. Nah, wisuda itu adalah piye tianli. Tianli ini kayak prosesinya gitu ya. Jadi kalau tadi saya bilang piye ini adalah verb, piye tianli ini adalah wisuda. Ini adalah kata benda, noun. Ya, jadi melihat nggak bahwa yang saya pernah kasih tahu word, misalnya contoh yang ini ya. Ini kita bahas sedikit. Misalnya contoh, saya ambil persis kalimatnya Bu Lina. Wo nu ya. Nuer de biye dianli. Nih, tulisan tianli di bawah ya. Ini kebetulan ada, jadi sekalian saya jelasin lagi nih, maksudnya kayak saya suka kasih patokan. Kenapa sih mesti kenal kata kerja, kata benda gitu ya. Mungkin sekarang masih, aduh pusing banget, apalah itu ya. Tapi nggak apa-apa ya, sambil kenal nanti lama-lama kalau teman-teman udah expert, itu dia feelingnya memang dapat gitu ya. Jadi piye itu adalah kata kerja. Jadi misalnya contoh, Laoshi, anak perempuan saya sudah tamat, sudah lulus maksudnya ya. Jadi bahasa Mandarinnya apa? Laoshi, anak perempuan saya sudah lulus. Sudah lulus di situ berarti kata kerja. Berarti kita pakai piye ya. Misalnya, 我女儿毕业了 gitu ya. 我女儿毕业了. Nah, berarti ini lulus. Dia sebagai verb di sini ya. Nah, kalau ibu mau nyatain wisuda, itu adalah piye tianli. Dan yang saya mau tunjukin ke teman-teman, teman-teman masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Yang saya kasih rumus. Kalau te ini dia menghubungkan apa dengan apa? Coba saya lihat jawaban di bawah. Oh iya, oke ya. Saya tunggu jawabannya ya, yang pernah ikut sesi 3 te gitu ya. Ini kebetulan ketemu gitu ya, dan saya memang mau ngetes gitu ya teman-teman. Yang saya kasih pola itu kepake, cuman dia pengembangannya aja beda gitu ya. Enggak, jadi te ini dia sebenarnya menghubungkan noun dengan noun. Dapat nggak? Jadi misalnya papa de che itu yang simple. Atau 我的书, 我 itu memang manusia, tapi manusia itu noun di situ ya, bener nggak? Jadi maksud saya begitu teman-teman lagi bikin kalimat, ada te. Contoh gini ya, oh piye ini verb. Begitu masukin kalimat 我女儿的 gitu ya, oh udah benar dong kan wisudanya anak perempuan saya. Nah, piye karena ini adalah verb. Ketahuan nggak maksudnya, oh iya ya, kayaknya ada yang salah. Itu maksud saya. Dapat nggak poinnya? Kan kalimatnya Ibu Lina cuman sampai piye. Beliau tidak ada belakang ini. Ini yang saya tambahin. Saya bilang, oke, kalimatnya udah oke, Bu, cuma kurang belakang ini 2. Nah, maksud saya, teori si itu depannya, belakangnya noun, itu bisa dibuktikan maksud saya. Sampai di sini apakah dapat poinnya? Jadi kalau nanti teman-teman misalnya belajar sendiri pun kalimat saya kayaknya agak aneh ya. Nah, bisa analisa dari situ. Oh, ini kan noun kata Laoshi ya, ini te. Terus ada ini kan kata kerja, nggak mungkin harus noun. Nah, noun dari si maksudnya teman-teman bilang wisuda itu adalah piye tianli gitu maksud saya. Kalau piye itu adalah verb. Jadi kelihatan, oh ya kayaknya saya ada kekurangan sesuatu atau salah penggunaan kosakata. Itu maksud saya teman-teman ya. Apakah jelas? Atau mungkin tambah bingung? Ya, tapi kalau misalnya banyak yang nggak ikut penggunaan te yang saya lingkari, kita ada 3 te teman-teman ya. Yang saya lingkari ini kemungkinan bingung. Kemungkinan bingung yang lagi bahasa apa ya gitu ya. Tapi yang penting teman-teman tahu te yang ini ya kepunyaan. Tapi kepunyaan ini kan kadang-kadang
teman-teman masukin ke prakteknya itu ambigu. Nah, kalau saya bilang cara ngeceknya ini noun, jadi depannya adalah kata benda, belakangnya juga kata benda gitu ya. Jadi 我女儿的毕业典礼 itu adalah wisudanya anak saya gitu ya. Jadi wisudanya anak saya. Oke, Ibu Lina, 谢谢您的句子. Bagus ya. Jadi Ibu bikin kalimat, cuman saya perlu tambahin kosakata saja. Kalau sisanya susunannya sudah benar ya. Sudah benar semua ya. Oke, silakan yang mau screenshot. Saya lanjut dulu ya. Berikutnya, 老师、班长、同学们，大家下午好. Oke, ini dari Bu Ratna. Bu Ratna 下午好. Terus ada Ibu Katarina, 下午好，您好吗？我很好，Ibu，谢谢您。对不起，我来晚了. Ya, wannya pakai wan ini ya, Bu. Telat ya maksudnya ya. Sorry, ini saya geser dulu. 来晚了, wannya ini. Ya, Ibu mungkin pas milih hurufnya kepilih sampingnya gitu ya. Wan ini ya, telat. Let. 我来晚了, ya pakai ini. 好，再来, kalau ini 我来晚了, wan itu bermain ya, yang Ibu pilih. Mungkin salah pilih, tapi nggak apa-apa. Itulah maksudnya ya bahasa Mandarin itu dia banyak yang sama, begitu kita ketik keluar, kita tinggal perlu lihat, oh iya yang saya maksud huruf Mandarin yang mana. Oke, sisi Ibu Katarina. 再来, kita lanjut ya. Bu Ratna, 我过得马马虎虎可以吗，老师？可以的. Mama-huhu itu biasa-biasa saja ya. Biasanya orang langsung jawab mama-huhu. 不怎么样. 不怎么样 itu nggak gimana-gimana gitu ya. Jadi so-so lah, so-so ya. 不怎么样. 再来是 pertanyaan Bu Leni. 老师, apa bedanya hao dan sing? Bedanya secara umum ya Bu ya, maksudnya ya. Baik, ini di screenshot dulu. Saya mau ganti halaman lain ya. Hao sama sing. Sebenarnya kalau basic arti dari hurufnya sih berbeda ya, Bu. Cuman kadang-kadang mereka itu jadi sinonim. Sinonim dalam arti konteksnya sama ya, bukan langsung bisa digantikan. 不是的. Oke, saya tulis dulu ya. Jadi ada pertanyaan tentang apa bedanya hao sama sing. Jadi kalau saya boleh saranin, teman-teman kalau belajar kosakata, ya itu belajar satu, terus ini belajar satu gitu ya. Habis itu sebenarnya jangan dicari hao sama sing sama nggak gitu ya. Atau bedanya apa, karena mereka kadang-kadang memang konteksnya beda. Yang perlu teman-teman cari adalah hao ini gunain di mana, sing digunakan di mana. Kalau itu cara belajarnya. Ya, jadi bukan bedaan ini dan ini, 不是的. Kalau belajarnya yang tepat itu adalah how, digunakan konteksnya apa loh, contohnya how-nya untuk misalnya kabar ya, 我很好. Oh, bisa untuk kabar. Terus yang kedua, how-nya bisa digunakan untuk apa lagi? Untuk misalnya how ma, oke nggak? Nah, itu bukan kabar loh. Itu konteksnya misalnya saya mau ajak Bu Leni makan gitu ya. Bu Leni, 我们明天一起去吃饭. How ma, oke nggak? Gitu ya. Nah, disitulah dia sinonim dengan singma gitu ya. Nah, oke nggak? Nah, disitulah. Jadi iya teman-teman sebenarnya kalau belajar kosakata itu mendalamnya ke dalam huruf itu, bukan membandingkan dia dengan yang lain. Nanti malah pusing gitu ya. Nah, itu saran saya ya. Oke, jadi how-nya pertama dia konteksnya kabar, karena kita ada lesson 1 yang 你好吗？我很好. Oke ya, kabar untuk saya sangat baik. Mungkin saya nggak jabarin ya teman-teman ya, biar cepat. Terus kalau yang kedua, dia lebih ke yang tadi, oke nggak gitu ya, baik nggak? Maksudnya tanya pendapat, tanya persetujuan, oke nggak? 好吗？这个东西给我好吗? Ini barangnya kasih saya ya, oke nggak gitu ya, 好吗? Tanya persetujuan ya. Terus persetujuan.
Terus yang ketiga itu dia benar-benar artinya baik dalam arti sifat. Misalnya, 他的人很好, contoh ya. Jadi, oh orangnya sangat baik ya sifat. Seperti itu ya, sifat baik, sifat karakteristik gitu ya. Itu sih. Hao. Apalagi ya? Hao, hao-nya bisa artinya hen. Dia sinonim sama hen. Di konteks apa, Laoshi? Misalnya nanti teman-teman ketemu kosakata 很漂亮. Kadang-kadang orang bilang 好漂亮哦. Nah, di situ 好nya jadi artinya 很. Pernah dengar? Wah, 这里的风景好漂亮哦, contoh ya. Atau 这个东西好漂亮哦. Di situ orang dia pakai ekspresinya 好漂亮. Gitu. Ya, jadi kalau saya penjabarannya ke dalam ya, mendalam maksudnya dia pakainya di konteks apa. Mungkin masih ada lain yang saya nggak kepikiran. Jadi dari 4 ini aja dia beda-beda konteks, benar nggak? Ini jadi artinya sangat, bukan lagi baik gitu ya. Kalau sing ini umum banget. Sing ini sebenarnya arti pertama oke. Oke segala kondisi. Mau diajak makan, mau orang pinjam barang, semua ya teman-teman mau pinjam barang ke orang, nggak mau pakai hauma, pakai sima yang tadi saya bilang. Di sini dia sama. Oke nggak? Ya, yuk besok makan bareng yuk. Oke nggak? Sima. Terus 我们去旅行 行吗 gitu ya, kita pergi traveling oke nggak? 行吗? Oh, 不行不行. Jawabannya kalau nggak bisa 不行不行，我明天有事不能和你一起吃饭. Misalnya saya besok ada urusan nggak bisa makan bareng. 不行, jawabannya 不行. Nah, ini kalau misalnya dia jawab, dia tanya 好吗? Kayak tadi ya, saya ajak, boleh nih yuk makan bareng besok. 我们一起吃饭好吗? Buleni bilang, 老师我不行. Nah, dapat nggak benang merahnya? Karena mereka ini sinonim, jawaban negatif formnya sama. Benar nggak? Sampai sini oke? Atau pusing? Karena dia sama, jadi hauma, singma. Tapi begitu orangnya jawabnya oke, boleh jawab hao. Oke, boleh jawab sing. Tapi begitu tidak oke, dia jawab negatif formnya adalah pusing, bukan puhao. Ya, jawaban negatif formnya ya, saya nggak tulis ya, teman-teman catat sendiri. Pusing itu nggak bisa. Misalnya hauma, boleh ini bilang, pusing 老师, 我明天有事. Nggak bisa, 老师, saya besok ada urusan, nggak bisa makan bareng. Gitu. Even pertanyaannya adalah hauma, gitu. Oke kah? Itu satu ya. Sing yang kedua, berjalan. Nah, ini jauh banget ya. Dia jadi verb, artinya berjalan. Jadi nanti kalau ketemu konteks kalimat, ada sing-nya. Jadi teman-teman tahu zebra cross, tempat orang jalan itu namanya ren sing tao. Ren orang, sing itu jalan, tao ini berjalan, sing berjalan kata kerja, tao jalan itu kata benda. Tao lu, road. Nah, ren sing tao itu untuk tempat pejalan kaki gitu ya, ren sing tao. Kayak gitu. Di sini singnya jadi berjalan. Terus ada kosakata pusing. Pusingnya bukan yang nggak bisa ya. Kalau pusing yang nggak bisa itu dia pakai pu yang kita udah pelajari. Ini ya. Pusing, laoshi, nggak bisa. Ini yang nggak bisa. Kalau yang saya tulis di bawah, punya yang ini teman-teman. Nah, punya adalah langkah. Pusing itu adalah berjalan kaki. Saya kotakin ya teman-teman ya. Pusing itu adalah berjalan kaki. Itu arti kedua dari sing. Itu. Jadi tergantung konteks kalimat. Ya.
Oh enggak, Pak. Kalau pusing kirain sakit kepala itu bahasa Indonesia, Pak. Ya, oke. Jadi itu, terus mungkin, ya silakan teman-teman screenshot dulu ya, sebelum saya tambahin sedikit tentang sing. Sing ini ada cara baca yang lain, bacanya hang dengan tulisan huruf yang Mandarin yang sama. Tapi dia di konteks, nanti dia pasangan sama huruf yang mana, itu harus baca hang dengan huruf ini yang sama ya. Silakan di screenshot dulu ya. Iya, pusing dengan tulisan huruf Mandarin yang atas itu artinya tidak bisa. Ya, makanya teman-teman kalau misal baru masuk, berarti belum dengar sebelumnya, silakan dengar rekaman ya, supaya nggak salah paham. Kebetulan pininnya sama, nadanya sama ya. Kalau yang bawah dengan huruf Mandarin yang saya tulis, itu adalah berjalan kaki. Kalau atas itu artinya tidak bisa. Yang tadi saya bilang kalau diajakin orang mau makan bareng, sorry ya Laushu, saya nggak bisa. Nah ini pusing. Punya pu tidak. Ya. Apapun yang bisa pakai how ya. Ibu Shirley. Iya, bisa pakai sing, bisa pakai how, Ibu. Jadi jawabannya tadi saya sudah ngomong, kalau oke bisa berarti how gitu ya. Contoh, 我们一起去吃饭好吗？好。我们一起去吃饭行吗？行gitu ya, ada dua gitu ya. How oke bisa gitu ya. Nah, jadi nggak semua apapun yang bisa pakai how. Ya nggak juga, sing juga bisa, Bu ya. Kalau pu how itu konteksnya di kabar ya. Di kabar, terus di sifat. Dipakai di konteks ini. 他有一个不好的习惯. Dia punya satu kebiasaan. Sikuan itu kebiasaan yang tidak baik. Itu masuk ke sini, 不好. Kabar tidak baik. 我有不好的消息. Kabar yang tidak baik. Pakai di 1 dan 3. Ya. Oke, saya lanjut ya, saya lanjut. Tadi saya mau kasih tahu bahwa sing, kalau nanti teman-teman ketemu di artikel, ketemunya, ini kan bukannya tulisan sing ya, kok sekarang dibaca hang gitu ya. Ini bacanya in hang, bang. Jadi huruf Mandarin yang sama, yang ini, ya tadi kan sing ya, teman-teman bisa cocokin dengan screenshotannya. Yang saya lingkari ini, dia ada 2 baca teman-teman ya, satu baca sing, satu baca hang gitu. Itu dulu ya kalau pertanyaan tentang how sama sing bedanya apa. Saya rasa harusnya cukup komplit ya. Oke, Bu Leni mungkin saya batasin dulu tidak ke buhui ya. Untuk materi kita akan ada hui, neng, sama kei. Ada 3 ini, tapi saya batasin dulu di sini. Kalau boleh jangan ke situ dulu ya. Jadi hui, neng, sama kei. Ini ada materi tersendiri dari saya. Ada beberapa kali sih saya jelasin di program menjawab sama di kelas. Teman-teman yang ada catat, mungkin di sesi berapa boleh bantu juga. Tapi nggak apa-apa, ini bakal saya kasih juga. Nanti ada waktunya ya. Yang penting Bu Leni sekarang pahamin dulu, oh sing sama how. Itu bedanya di situ ya. Karena kalau dikonekin ke sini nanti lama-lama dia memang ada yang ya. Jadi maksudnya kalau mandanya how sama sing tadi ini kita beresin dulu ya Bu, kayak gitu ya. Kalau pertanyaan Ibu pusing berarti konteksnya bisa diganti puhui. Tidak bisa Bu, puhui itu enggak, konteksnya enggak gitu. Jawaban saya enggak, tapi nanti kita ada bahan hui, nang, sama kei. Itu sebentar ya. Kayaknya sudah. Saya lanjut ke berikutnya.
ini yang lain pusing atau kebanyakan atau seperti apa? Ya, jadi sebelum saya lanjut, Hao sama Sing kira-kira oke. Jadi maksud saya kalaupun ditanyain yang lain tapi teman-teman ikut, pastikan ini juga jelas. Jadi itu jadi ilmu. Kalau enggak, ya nggak jadi ilmu ya. Kalau sesuatu nggak jelas kan kita nggak ingat di apa di pemahaman kita itu nggak jadi ilmu masalahnya ya. Jadi semoga ini cukup jelas. Kalau bagian sini belum jelas, mungkin apa namanya saya bisa bantu jawab dulu sebelum saya next ke bahan lainnya ya. Oke, jelas ya, baik. Coba saya lihat ya, ada pertanyaan berikutnya. Tadi pertanyaan tentang perbedaan how sama sing ya. Baik. Saya sampai mana ya tadi ya? Sebentar. Oh, dia kalau pertanyaan di komen tuh turun ke bawah ya? Saya cari-cari patokan nggak ketemu. Oke, baik. Mungkin tadi di komen sama Bu Leni pertanyaannya turun ke bawah ya. Oke, nggak apa-apa. Tadi pertanyaan Bu Nani berarti sudah ya, sehat selalu. Yang tadi saya bilang, 祝你健康 gitu ya. Semoga kamu sehat selalu, itu maksudnya ya. Baik, terus Budila, Laoshi nanya kalau menurutmu harimaumu, pinginnya apa ya? Oh, mulutmu harimaumu. Iya, itu kalau mau ditranslate sih nggak ada Bu cara ngomongnya begitu di orang China ya, di orang maksudnya di bahasa Mandarin. Tapi ngomongnya itu sebenarnya sebentar. Oke, ini apa namanya? 病从口入，祸从口出. Kalau bahasa Mandarin ngomongnya gitu ya. Jadi nggak langsung ditranslate mulutmu harimaumu, bukan. Tapi artinya sama ya. Mulutmu harimau itu minta orang hati-hati kalau ngomong ya. Iya, jadi salah ngomong tuh bisa mendatangkan bencana. Bener nggak Bu Dila? Nah, kalau bahasa Mandarin tuh dia punya satu istilah itu. Tapi logika bahasa Mandarinnya bagus banget sih kalau menurut saya ya. Ini saya next dulu, yang hui neng sama kei. Tenang saja, kita akan ada di materi ya, materi modul keberapa saya lupa, tapi ada ya. Jadi nanti kita bahas di situ juga karena dia materinya runut gitu ya. Ini pakai buat apa? Lengkap banget deh ya, kayak kamus. Oke, tadi saya bilang apa? Oh ya, 病从口入，祸从口出 ya. Ini dia ya, mulutmu harimaumu ya. 病从口入，祸从口出. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Dan menurut saya ini bagus. Ya, pertanyaannya bagus juga, bisa keluar juga gitu ya ininya ya. 病从口入. Ini ada titik ya teman-teman. 祸从口出. Oke, 病 itu sakit ya, penyakit. Saya kasih lain warna biar menarik. Penyakit. 从 kan udah tahu ya, dari ya. 口 itu adalah mulut. 入 artinya apa teman-teman? 入 artinya masuk. Penyakit itu masuknya dari mulut. Apapun yang kita konsumsi itu akan jadi nutrisi atau akan jadi racun buat tubuh kita ya. Itu makanya disebutlah 病从口入. Jadi sebenarnya penyakit itu sumbernya dari mulut. Nah, satu lagi 祸从口出. 祸 ini adalah bencana. 祸从口出. Kalau 从口 udah tahu ya, dari 从口 mulut, 出 ini keluar. Jadi inti pertama menurut saya bagus, yang kedua juga bagus. Artinya hati-hatilah dalam berucap. Karena
maksud baik, tapi salah ucap bisa mendatangkan bencana. Jadi mulutmu harimaumu. Ya. Ini Bu Dila kalau bahasa Mandarinnya ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya lanjut berikutnya. Ada Ibu Deborah. 下午好，老师。老师，我很好，我刚在公寓预孕了。好了，预孕是什么？预孕. Maksud Ibu barusan di apartemen. 预孕是什么? Saya tunggu ya. 预孕, saya nggak dapat ya. 好了, maksudnya sudah apa gitu ya. Baik. Ya, 不客气 Bu Lina ya. Tapi Bu Lina, 谢谢您的句子 menurut saya itu udah bagus banget kok. Tadi cuma kurang kosakata aja. Terus kenapa saya bahas? Sebenarnya menurut saya itu bagus ya. Jadi kita lewat kayak gitu saya bisa jelasin ke teman-teman jauh-jauh lebih jelas tuh penggunaan te yang tadi saya lingkari. Jadi sebenarnya saya yang berterima kasih Bu Lina ya. Karena bahan pertanyaan teman-teman jadi bahan buat saya. Saya kalau disuruh pikirin kalimat salah malah gimana cara pikirin kalimat salah? Karena saya bisa, bener nggak? Jadi menurut saya pertanyaan teman-teman jadi sumber ilmu buat saya gitu ya, untuk saya jelasin ke teman-teman, ini caranya gini nih, polanya gini gitu ya. Jadi 还是我要说声非常感谢 Ibu ya. Saya yang perlu berterima kasih Bu. Oke, baik Ibu Margareta, pertanyaan piye itu verb atau noun? Piye itu adalah verb Bu. Lulus, tamat. Ya, saya balik dulu ya ke halaman tadi ya. Mungkin sorry ya kadang-kadang saya jelasin teman-teman komen di bawah belum sempat saya lihat. Piye ini adalah verb, Bu. Artinya lulus atau tamat. Tamat kuliah, tamat SMA, itu semua boleh dipakai ya. Tinggal tambahin 大学毕业, 高中毕业 gitu ya. 高中毕业 itu tamat SMA, 大学毕业 itu tamat kuliah. Nah, kalau 典礼 ini sebenarnya prosesi. Jadi kalau satu frase 毕业典礼 artinya wisuda. Makanya perlu ditambahkan 典礼 supaya dia jadi noun. Itu Bu Margareta ya. Oke, Bu Katarina sama 不用说对不起. Jadi gini teman-teman ya, kalau salah saya koreksi itu nggak usah bilang 对不起, nggak apa-apa, ini forum belajar ya. Kalau teman-teman sudah bisa ya nggak usah belajar lagi, benar nggak? Nggak, tapi maksud saya malah bersyukur, 很感恩 gitu ya. Justru kalau suruh saya pikirin, harusnya coba pikirin kalimat salah. Saya malah bingung gitu ya, kalimat salah apa? 真的 benaran. Jadi menurut saya teman-teman punya kalimat tuh melengkapi saya. Saya bisa jawab hari ini itu karena pertanyaan teman-teman sebenarnya ya. Jadi kita saling melengkapi ya. Kalau tanpa pertanyaan teman-teman, saya juga bingung ya, mau jawabin apa. Kalau kalimatnya udah bener semua gitu ya. Jadi saya coba bacain, oh udah bener semua gitu. Nggak ada pembahasan lagi. Jadi 不用说对不起，真的没关系. Malah saya bersyukur dan berterima kasih gitu ya. Oke, 好，我们再看一下下面 ya. Kita lihat lagi berikutnya. 永远健康可以吗? Boleh Bu Nani ya. Oh, yang tadi ya sehat selalu ya. 永远健康 可以 boleh ya. Jadi sehat selama-lamanya gitu ya. Sehat selalu. Boleh Bu, 永远健康. 再来是典礼. Oh, 典礼 ini prosesi Bu. Oh ya, mungkin tadi pas saya tulis belum dikasih arti ya. Baik, ini semua kejawab. 再来 Ibu Vivi. 老师, kalau dalam kalimat 和你们一起的每一个瞬间都是幸福的. Oh, oke. Ini kita bingung penggunaan te-nya boleh nggak kita ubah jadi begini? 每一个瞬间和你们一起都是幸福的. Sebentar. Yang pertama, 和你们. Oh, mennya yang ini Bu. Oke. Nggak apa-apa, ini penggunaan pemilihan huruf ya. Mungkin Ibu tahu, tapi kadang-kadang kita kan pas lagi pilih itu nggak sengaja kepilih sampingnya ya. Tapi nggak apa-apa, ini jadi pembelajaran maksud saya. Kalau woman itu begini atau 你们他们都是这个门，然后我们还有一个门 mirip, ini adalah pintu, ini adalah menjamak
ya. Tamen, nimen, woman, ya. Teman-teman sekalian, karena kita forum tanya jawab itu lebih ke Hanzi, yang saya bahas ya mungkin teman-teman udah bosan gitu ya. Nah, jadi yang kayak gini adalah Renzipang. Oke, belum muncul di layout dah. Renzipang ini kalau ditidurin gitu ya, yang tulis ini itu dia jadi orang sebenarnya Ren. Nah, kalau ini makanya dia berhubungan dengan jamak dan orang. Nah, kalau satu lagi ini men pintu, mirip Kak. Mirip bentuknya pintu ya, men. Oke, itu karena salah pilih ya, bukan ibu nggak tahu, saya paham. Cuman jadi pembelajaran nih buat yang basic banget, yang belum kenal huruf, jadi merasa menarik juga ya. Jadi ada patokan dong. Ya gitu ya. Jadi ada caranya ya, nggak sulit kok. Oke, saya lanjut pertanyaan Bu Vivi. 和你们在一起的每一个瞬间都是幸福的。Terus Ibu mau ubah 每一个瞬间和你们在一起都是幸福的. Boleh Bu, dua-dua kalimatnya benar. Yang Ibu maksud te-nya 一起的每一个瞬间，每一个瞬间和你们. Oh, boleh. Jadi dua kalimat yang Ibu tulis tuh dua-duanya boleh, Bu. Cuman atas tuh pakai 2 kali te, bawah itu pakai 1 gitu ya maksudnya ya. Ini cuma cara ngomong, Bu, tapi formatnya benar. 和你们在一起的每一个瞬间都是幸福的. Jadi setiap waktu bersama dengan kalian adalah bahagia. Nah, di bawah juga 每一个瞬间和你们在一起都是幸福的. Sedikit berbeda sih ya, Bu. Oke, saya tulis. Ini sudah, yang halaman ini ada tambahan huruf ya. Saya lanjut dulu. Ini udah ya. Mendingan saya halaman baru supaya apa namanya? tidak bingung karena konteksnya beda ya. Oke. Ya, oke, saya tulis dulu ya kalimatnya Bu Vivi. Artinya sama, Bu, cuman formatnya berbeda. Jadi bukan kita hilangkan te dan boleh, 不是的. Tapi memang dia formatnya berbeda, Bu. Makanya nggak perlu te di kalimat kedua, ya. Jadi saya tulis dulu ya. 和你们在一起的每一个瞬间呀，OK，每一个瞬间都是，每一个瞬间都是 adalah 幸福的. Oke, dibandingkan dengan kalimat satu lagi, 每一个瞬间 每一个瞬间和 oh iya, nimennya nggak cukup, saya taruh nimennya ke bawah ya. Niman 在一起都是幸福的. Kenapa boleh balik-balik? Karena mereka punya frase. Jadi independen sendiri gitu ya. Merdeka sendiri, bisa berdiri sendiri, sehingga bisa begini gitu ya. Tapi nggak semua konteks bisa. Nggak semua kalimat bisa kalian bolak-balik begini, 不是的. Ya, jadi supaya nggak salah paham. Kalau gitu bolak-balik aja loh, 不是. Ini teman-teman yang ditanyakan Bu Vivi ya.
Sebentar ya, saya kasih pinin dulu. He, ni men, zai, yi, qi de, mei, yi, de, shun, jian, dou, shi, xing, fu, de. Sama, mei, yi, de, shun jian,和你们在一起都是幸福的. Ini dua kalimat Ibu bikin sendiri ya? Atau gimana? Sebentar, saya scroll dulu. Kok pertanyaannya hilang ya? Oh, ini dia. Lalu penggunaan te di belakang itu maksudnya apa? Oke, how? Sebentar, saya lingkari dulu ya. Ini teman-teman, te yang dimaksud sama Bu Vivi. Terus yang bawah itu dia nggak pakai te lagi. Di antara 每一个瞬间和你们在一起, ya kan? Nggak ada te, maksud saya. Maksudnya pertanyaan Bu Vivi. Jadi dia bilang di atas itu kan te-nya ada dua kelihatannya. Boleh nggak saya ubah jadi cuma sisa satu di belakang? Boleh, Bu. Boleh. Artinya masih sama. Cuma yang saya mau bilang bahwa bedanya di apa? Kalau Ibu lihat, 和你们在一起的每一个瞬间, ini adalah satu kesatuan, Bu. Karena dia ada te. Ini satu kesatuan. Ini kalau kita bilang itu adalah subjek. Iya, subjeknya panjang begini. Iya, menerangkan bahwa setiap waktu yang bersama dengan kalian, makanya dia ada te. Dan ini butuh te, nggak bisa nggak ada te. 和你们在一起每一个瞬间, nggak, 和你们在一起的每一个瞬间, karena setiap waktu yang bersama dengan kalian, semuanya adalah bahagia. 是幸福的. Ini adalah batu. Bantu, 都是幸福. Nggak bisa, Bu, gantung. Dia harus pakai. Tapi di situ melambangkan arti apa? 没有意思. Tapi memang cara dia berucap itu begitu. 都是幸福的. Nggak bisa 都是幸福. Nggak, dia agak gantung. Ya. Jadi te yang belakang itu dia kata bantu gitu ya. Terus dia ada partikel. Kalau diputar, jadi diputar itu 都是幸福的什么？都是幸福的瞬间. Ya, cuman saya nggak muter begitu biar teman-teman nggak pusing. Intinya taunya te yang belakang ini sebenarnya kata bantu. Tapi dia melambangkan te-nya ini te-nya nyambung ke mana? Ke yang ini, atas gitu loh. Ini memang agak tricky ya yang te belakang, tapi nggak bisa dihilangkan masalahnya, Bu ya. Nah, kalau yang kedua, 每一个瞬间 subjek dan 每一个瞬间 terus sorry dia berdiri sendiri, Bu. 和你们在一起. Setiap waktu bersama dengan kalian, yang kalimat kedua ya, kenapa saya penggal di situ. Setiap waktu bersama dengan kalian, sorry, 和你们在一起, ini satu frase juga, 都是幸福的. Nah, ini yang saya bilang tadi polanya berbeda dengan tidak pakai te. Dan tidak pakai te, lihat posisinya berbeda. Ya, jadi karena iya beda pola, tapi dua-duanya boleh. Itu sih, Bu. Jadi kalau Ibu bilang kita bingung penggunaan te-nya, boleh nggak diubah jadi begini? Boleh aja, Bu. Cuma format kalimatnya beda aja. Jadi ini boleh, ini boleh. Saya lebih suka yang mana gitu ya. Misal teman-teman tanya saya, misal, oh saya boleh pakai yang mana? Bebas. Ini preferensi masing-masing. Ada orang ngomong bla 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 dengan satu orang ngomong semua. Itu sebenarnya artinya sama, tapi beda susunan kalimat. Bener nggak? Bahasa Indonesia juga ada begitu kan? Ya intinya
garis besarnya sama. Terus grammarnya benar, misalnya ya, tata bahasa benar itu Bu. Penggunaan te yang di belakang itu ya tadi Bu ya, sekalian saya jelasin bahwa 都是幸福的，都是好的. Misalnya ada orang bilang segala hal yang terjadi itu yang terbaik gitu ya. Nah, 一切都是最好的安排ya. 一切所发生的都是最好的. Jadi dia biasanya sifat apa kata sifat baru ada te di belakang. Ya, misalnya contoh, 老师 ini banyak banget warnanya. 老师 suka warna apa? Saya suka warna merah gitu. Nah, jadi teman-teman kan kalau translate, 我喜欢红色. Nah, oke, ini bagus. Saya ke belakang ya. Ini lagi ada benda-benda tas lah, tas. Contoh ya, pau-pau. Saya perlu kasih contoh analogi begini. Pau-pau itu tas di sini ya. Gantung tas banyak banget. Terus teman-teman bilang, 老师 saya beliin, contoh ya, contoh. 老师 suka warna apa? Itu warnanya banyak banget. Terus saya bilang, 我喜欢红色的. Di situ saya akan jawab, 我喜欢红色的. Kenapa? Ada yang bisa jawab saya? 我喜欢红色的. Saya suka warna merah. Pasti ada yang di dalam hati bilang, saya suka warna merah, boleh kan saya bilang, 我喜欢红色. Nggak pakai te, boleh. Tapi konteksnya berbeda, teman-teman. Nah, coba ya, saya lihat ada yang jawab nggak? Oh, belum ada. Ya, oke ya, semoga nggak bingung. Jadi gini, te yang di belakang yang saya bilang kata bantu itu sebenarnya dimuter ke depan. Tadi ingat nggak kata-kata saya muter ke depan tuh maksudnya muter menjelaskan yang depan ini loh. Muter ke depan menjelaskan yang saya kotakin ini. Te apa? Te 瞬间. Jadi, 都是幸福的瞬间gitu ya. Nah, begitu juga ini muter. Bahasa saya muter ya, sorry ya. Jadi, yang penting teman-teman paham. Saya jelasin. 我喜欢红色的什么？红色的包包. Karena konteksnya teman-teman lagi tanya saya suka tas. Cuman kalau saya jawab lengkap, yaitu 我喜欢红色的包包. Tapi kan nggak perlu jawab apa lengkap. Karena konteks kita bahas apa? Tas. Muternya teman-teman paham nggak? Muter itu maksudnya muter ke depan menjelaskan bahwa saya suka apa. Konteksnya bahasanya suka apa? Suka tas kan, suka tas warna merah. 红色的包包. Sebenarnya ini lengkapnya harusnya 红色的包包. Tapi karena orang udah ngomongnya tas, nggak perlu lengkap, ya saya akan bilang, saya suka yang warna merah. Yang kalau bahasa Indonesia kita. Ya, cuman kalau saya bilang ini yang, nanti teman-teman ambillah yang untuk taruh di kalimat yang lain. 不是的, 不是的 ya. Ini konteksnya beda maksud saya ya. Jadi, 我喜欢红色的. Tapi kalau misalnya teman-teman tanya saya lagi nggak nunjuk tas, nggak nunjuk sepatu, teman-teman cuma tanya saya warna yang saya suka tok gitu ya. Misalnya, 老师 suka warna apa? 老师你喜欢什么颜色? Oh, 我喜欢红色. Tidak pakai te. Kenapa? Karena nggak ada yang diputerin juga. Nggak ada yang muter, kan nggak ada barang yang mau dijelasin di situ. Terus nggak ada juga mau muter ke depan untuk jelasin apa. Enggak, kan memang mau nyatain cuma warna. Iya, nggak ada yang dirujuk ya. Sisi ya, Ibu Zizi ya. Iya, jadi maksud saya itu loh. Jadi te yang di belakang yang tadi saya bilang kata bantu itu kenapa? Karena dia sebenarnya menjelaskan yang depan. 幸福的什么？幸福的瞬间。红色的什么？红色的包包. Tapi kalau saya jawab cuma saya suka warna merah, itu tidak pakai te. 我喜欢红色. Nah, kalau yang tadi saya bilang dibantu dengan yang supaya lebih enak kan. Nah, itu iya, tapi nggak semua konteks ya. Nggak semua te di belakang itu yang gitu. Jadi biar teman-teman nggak bingung. Ya, 红色的 yang warna merah ya dibantu sama Pak Beni ya. Kalau 我喜欢红色 saya suka warna merah. Betul Pak Beni ya. Pak Beni, Bapak yang kemarin tanya
apa namanya 98 coba Tiansan 98.3 itu bukan. Ini yang pertanyaan Pak Beni bukan. Saya lihat nama Pak Beni jadi ingat. Itu iya ya, saya mau jawab. Kemarin ada yang bantu rekamin soalnya ya. Jadi ya saya mau bilang nanti ya, berarti sebentar saya jawabin yang ini dulu baru saya lanjut. Kebetulan saya lihat nama Pak Beni, saya ingat pertanyaannya ya. Ibu Limpe, tapi pakai te juga boleh kan? Enggak, Bu. Enggak bisa. Enggak bisa, Bu. Jadi kenapa saya kasih 2 contoh kondisi yang berbeda? Yaitu ya kalau ngomongnya misalnya ada benda yang dirujuk, ya ada bendanya itu dia perlu pakai te. Atau jawab lengkap aja lah teman-teman, 我喜欢红色的包包. Udah, nggak usah pusing. Jadi te nggak di belakang, ya kan? Tapi kalau pure cuma nanya warna, itu nggak pakai te, nggak boleh pakai te. Ya, 我喜欢红色，我喜欢黄色，我喜欢绿色, gitu ya. Saya suka warna merah, 绿色 warna hijau, 黄色 warna kuning. Itu kalau teman-teman tanya warna, kayak gitu. Sampai sini cukup jelas? Sebelum saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Oke, Ibu Zizi, saya belum ngeh arti 2 kalimat ya. Satu. Yang satu arti tadi, oh mohon diulang. Ini, Bu. Ya, maksudnya Bu Zizi yang ini ya. Ya, oke, saya ulang. Ini ini duanya artinya sama. Nah, cara orang menyatakan sesuatu dalam kalimat itu bisa berbeda-beda caranya. Jadi sebenarnya 活的 itu hidup gitu. Bukan cuma pokoknya A ya A, B ya B, enggak, karena bahasa. Cuman cara menyatakannya selagi sesuai grammar itu benar gitu ya. Jadi nggak perlu harus persis sama, enggak. Nah, kebetulan 2 kalimat ini kayak Bu Vivi bilang atasnya kan kalimatnya begini. Boleh nggak Lausya saya ubah jadi begini? Boleh, karena artinya masih sama. Kecuali artinya berbeda, saya akan bilang nggak boleh. Nah, terus lebih lanjut lagi, kenapa saya jelasin lebih rinci, mereka ini beda pola. Pola yang pertama adalah subjeknya, oh belum ngeh. Oh, kalau oke, artinya, oh iya ya, saya nggak kasih arti ya. Ya, ya teman-teman ya, ada yang fasilitasi huruf Mandarin, ada yang perlu harus dikasih pinyin karena belum kenal huruf Mandarin, ada lagi belum kenal arti ya. Oke, baiklah, saya sampai lupa ya. Jadi paket lengkap banget ya. Iya, ya, karena teman-teman dari berbagai level ya, ya, sorry ya, saya lupa. 和你们在一起，在一起 ini bersama. Sorry ya, tempatnya terbatas, jadi saya cuma bacain teman-teman kasih arti ya. 和 itu dan ya, 你们 kalian, 在一起 itu bersama-sama. Te ini dia adalah partikel yang menerangkan bersama dengan kalian, dia partikel menghubungkan frase depan dan belakang ya. Ini penggunaan te yang paling advance ya. Oke, 每一个瞬间，每 itu setiap putaran waktu. Jadi setiap putaran waktu, setiap jeda waktu yang bersama dengan kalian gitu ya adalah bahagia. 都是幸福的. Jadi mau ngomong sama mereka bahwa setiap penggalan waktu yang bisa bersama dengan kalian, semua kebersamaan dengan kalian itu adalah kebahagiaan ya. Adalah hal yang ya, artinya itu. Begitu juga yang bawah, Bu. Cuman cara ngomongnya beda saja pola kalimatnya. Itu Bu Gigi ya. 每一个瞬间 itu penggalan waktu. 每 itu ya penggalan waktu. 和你们在一起 bersama-sama dengan kalian. 在一起 itu bersama-sama. 幸福 ini bahagia. Ya. 不客气 Bu ya. Oke, siap. Berarti ini beres. 瞬间 tadi sudah saya terangin ya. 瞬间. Baik. Yang tadi belum selesai. Yang mana, Bu? Saya bingung. Yang mana yang tadi? Ini, Bu.
Kalau belum silakan di screenshot, nggak apa-apa, sambil saya scroll dulu untuk lihat pertanyaan ya. 等一下哦。Oh ya, ini ya yang pertanyaan Bu Vivi ya. Ya, ya, pertanyaannya dengan kalimat yang agak panjang, lumayan panjang. Oke, kita lanjut. Berikutnya saya scroll dulu. Oh ya, Pak Yuslan tadi udah ya, pusing ya, bukan pusing ya. Kalau pusing bahasa Indonesia, Pak. 再来我们看一下，接下去的是 jadi pusing. Oh ya, ini tadi udah ya. Sebentar saya scroll dulu. Yang sudah saya scroll langsung ya, Saling. Oke, 人行道 itu adalah trotoar, Bu. Tempat pejalan kaki, Bu Elizabeth. Tadi ya, di sini. Halaman depan banget. Nah, ini. 人行道. Tulisannya sini ya. 人行道. 道路的道. 道 ini jalan raya. 人行道 itu trotoar, tempat pejalan kaki. Oke, lanjut ya. Ini Bu Elizabeth. Terus Bu Grace, Lausher, sorry nanya video Lausher bisa kami dapatkan di di rekaman Pancang, Bu ya. Nanti minta sama Pancang atau di kelas biasanya Pancang ada share ya video rekamannya. Lanjut Jessica. Oh ya, yang tadi ya, 病从口入，祸从口出ya, ya benar. Dia kayak peribahasa ya, semacam pantun juga, tapi artinya menurut saya bagus ya. Banyak pembelajaran yang teman-teman bisa belajar, bisa dapat. Oh ini ya, Pak Johannes bantu Bu Grace dikasih YouTube new normal. Ya, rekamannya semua lengkap di situ ya. Baik, sisi Pak Johannes juga sudah bantu saya. Berenang ya, berenang itu 游泳. 游泳. Oh, pantas saya pikir 玉韵是什么? Oh, 游泳. 游泳. Ya, ya. Yang tadi saya bilang, oh saya belum langkah. Nah, ini tempat kosong. 游泳, Bu. Berenang. 游泳. 游 berhubungan dengan air ya, ada 三点水. 泳 juga sama, berhubungan dengan air. Jadi ada 3 titik air ya, berenang. 游泳. Berenang, 好的. Oh, 在公寓游泳，很好的。游泳是很好的运动ya. Berenang itu olahraga yang bagus. Oh baik, berarti sampai di sini. Oh iya, 98.3 ya Pak Beni ya. Jadi ternyata itu, kalau teman-teman yang sering dengar, jadi ada satu teman kelas kita bantu rekamin, kirim ke WA saya. Dia bilang saya juga bingung loh, itu 98.3 apa belakangnya gitu ya. Kok beda ya? Jadi ternyata itu adalah Tiancom, Tiancom gitu maksudnya, .com. Cuma mereka com-nya kan nggak mungkin dia translate ke bahasa Mandarin ya. Jadi nanti kalau lagi dengerin aja. Kebetulan karena direkamin, jadi saya bisa dengar. Saya bilang, oh itu bukan bahasa Mandarin ya. Jadi 98.3 Tiancom ya, 983.com maksudnya. Tiennya di sini dot terus com itu Pak Beni. Ya, jadi biar nggak penasaran itu apa maksudnya kok ada Tiancom gitu ya. Jadi ini dia punya ini kali ya, entah website atau apa, tapi dia cara bacanya begitu ya. 98 Tiancom. Com-nya com ini bukan bahasa Mandarin gitu ya. Baik, itu Pak Beni ya. Jadi lihat nama Pak Beni saya jadi ingat Bapak pernah tanya saya. Untung direkamin Pak. Kalau enggak dia juga penasaran, dia bilang saya juga penasaran loh. Terus beliau ini bantu rekamin ya Ibu Felicia. Ya, dia rekamin, dia kirim ke handphone saya bilang, "Oh, ya oke. Itu bukan Mandarin ya." Oke, baik. Iya Bu Hermin yang kotak-kotak. Yang ini Bu, kotak-kotak. Kotak-kotak yang mana ya? Yang ini. Oh, ini. Oh ya, sorry, kotak-kotak. Kotak-kotak itu sorry ya karena saya nggak pintar gambar. Pau-pau tas ya. Tas maksudnya banyak gantungan tas. Nah, akhirnya saya tulis pau-pau ini tas Bu. Ya, yang ini ya Bu ya. Baik.
瞬间. Ya, momen, waktu, betul. Penggalan waktu, Bu. Iya, frekuensi radio. Makanya kan waktu kita belajar angka di kelas kan ditanyain, maksudnya, "Kok dia Tienkom, apa ya?" Gitu kan. Saya juga penasaran. Nah, akhirnya untunglah dibantu rekamin gitu. Betul, jadi saya perlu yang aslinya gitu ya, jadi biar nangkap, oh ini maksud dia apa. Oke, baik. Sepertinya sudah kejawab semua ya, saya sudah scroll sampai bawah, jadi teman-teman, saya senang banget ya hari ini kejawab semua ya, jadi tidak ada yang belum kejawab ya, berarti beres ya tugas saya. Tapi 非常感谢大家的问题ya. Terima kasih pertanyaan teman-teman. 我很高兴希望能给大家带来好处 ya. Semoga membawa manfaat buat teman-teman semua. 我们到此下课，谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，sampai ketemu minggu depan. 嗨，谢谢老师，谢谢老师，老师，谢谢。谢谢。班长。谢谢